itu adalah kenyataan. Orang yang sudah kaya raya, jika hatinya tidak cukup, dia akan menghisap darah kita. Orang yang sudah pengalaman, bahkan orang yang pinter, itu nggak segan-segan menghabisi kalian. Berteman dengan orang pinter yang keblinger, maka kamu akan diserap darahnya. Jadi nggak ada yang namanya orang itu baik sama kamu, nggak ada. Orang baik sama kamu karena kamu bisa dimanfaatkan. Jadi nggak ada. Dia anaknya semuanya jadi pejabat, menjadi pegawai negeri, tapi hasil jual organ kalian dan tidak ditangkap. Bisa renew paspor, keren gak sih? Keren, ini baru keren. Ini baru keren, tidak ditangkap. Padahal dia riwa-riwi Indonesia. Kenapa tidak bisa dicekal? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya, gak usah nanya sama saya. Tanya pada yang ada di atas sana. Jadi nyawa itu bagi Bu Ani adalah sebuah permainan. Lebih kejam daripada kambing. Lebih kejam daripada binatang-binatang korban. Binatang korban dipersembahkan. Binatang korban untuk mengangkat kita suatu saat. Tetapi kita dikorbankan oleh Bu Ani ini dan gak ada jawaban satupun. Bahkan bisa renew paspor. Ini paspor mana? Siapa yang bisa merenew dia gitu loh. Bener gak sih? Jadi ya itu. Karena orang jahat itu, orang sudah jahat otaknya. Mereka tuh suka banget lihat penderitaan. Mereka tuh bahagia banget lihat orang lain menangis berdarah-darah. Mereka suka banget menahan paspor orang, terus orang itu disetrum, dia tuh bahagia banget. Itu auranya orang-orang sudah gak jelas. Itu sudah gak jelas, ini perlindungannya kemana? Karena ada orang menyaksikan air mata, ada orang menyaksikan darah. Itu dibuat suatu kebanggaan. Dan itulah mereka. Mereka ngelihat orang disetrum, bukannya miris, bukannya nyilu, tapi bangga. Organ itu gue loh yang ngambil, organ itu gue loh yang jual, bangga. Dan anehnya tidak ditangkap. Pertanyaan saya, kalau ini orang ini ditangkap, terus digebukin, hak asasi manusia loh. Bener gak sih? Hak asasi manusia, jadi hak asasi manusia itu dibatasi oleh manusia lain. Kamu berhak menjual organ tubuh orang lain, tetapi ya, apakah pantas organ tubuh orang dijual seperti itu, seperti permainan? Jadi sekarang ini sudah serem banget. Makanya tidak semua, tetapi mantan-mantan yang ada di Kamboja, mereka udah sakit, otak mereka udah sakit. Mereka udah punya trauma. Dan suatu saat mereka akan melakukan kejahatan juga di Indonesia. Kenapa? Karena mereka pernah ditindas. Orang yang pernah ditindas itu akan melakukan perlawanan. Dan mereka sudah dipulangkan. Kira-kira nih, orang yang habis disiksa nggak nyiksa kalian yang ada di Indonesia juga. Banyak loh sekarang orang-orang istri sendiri dihabisi, anak sendiri dipukulin, dijungkelin, dihabisin. Udah nggak ada lagi yang namanya batasan-batasan. Sudah nggak ada lagi norma-norma kehidupan antara toleransi saudara, keluarga, bapak, ibu, udah nggak ada lagi. Kita udah lost control. Kita sudah lost control. Saya nggak tahu harus ngomong apa.